Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ailina Dianti dengan NPM 2578259. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on mata kuliah Networking Programming 1. Jadi tugas video ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Yang dimana mahasiswa ini diminta untuk melakukan integritasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan refleksif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Jadi komponen wajib videonya yaitu pada bagian A, demonstrasi dan validasi teknik. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Terus jelaskan bagian konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, best practice, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Dan bagian B yaitu refleksi dan tantangan. Pada bagian ini mahasiswa itu harus berbicara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang dimana diminta untuk 3 hal, yaitu sebutkan materi yang paling mengubah cara pandang dan dalam program dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Lalu kedua, ungkapkan materi yang paling menantang selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Lalu yang ketiga itu menceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Jadi langsung saja ke week pertama yaitu version control system. Jadi materi pertama ini menjelaskan tentang version control system. Yang dimana sistem yang digunakan itu untuk mencatat setiap perubahan pada file project atau source code. Dengan VCS ini, programmer ini dapat melihat riwayat perubahan, terus mengembalikan kode ke versi sebelumnya dan mempermudah kerja tim dalam satu project. Terus keuntungannya itu tuh dapat melacak perubahan kode, terus apa sih namanya mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mengembalikan file ke versi sebelumnya, terus menyimpan riwayat perubahan, dan mengatasi konflik saat penggabungan kode. Contoh VCS yang digunakan dalam materi ini itu adalah Git. Jadi Git ini dijelaskan sebagai salah satu VCS yang dibuat oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds. Git ini menggunakan konsep distribute revision control, yang dimana yaitu setiap penggunaan itu memiliki salinan database repository sendiri di komputer masing-masing, sehingga project ini tetap bisa dikerjakan meskipun offline. Terus, hmm, Git itu juga memiliki kemampuan menyimpan riwayat perubahan objek, terus menggabungkan perubahan kode menggunakan merge, merge, git, merge, dibaca merge atau merge, itu, terus mengolah revisi short code dan mempermudah kolaborasi projectnya. Hmm, di sini juga menjelaskan proses instalasi Git dan konfigurasi awal menggunakan git config global username, lalu git config global user email. Terus kemudian dilakukan pengecekan menggunakan git config list. Konfigurasi ini penting agar setiap commit memiliki identitas pembuatnya. Lalu
Repository Git. Repository Git ini sebagai folder project yang sudah menggunakan Git. Untuk membuat repository baru itu digunakan perintah git init, nama folder. Perintah tersebut akan membuat folder tersembunyi yang berisi database seluruh riwayat perubahan project, repository menjadi pusat penyimpanan semua revisi, source code. Lalu selanjutnya, menambahkan file ke repository. Ini, apa namanya, menambahkan file ke repository dengan mengetikkan perintah git add. Lalu sebelum commit suatu file dapat dilihat menggunakan git status. Nih. Lalu commit perubahan. Setelah file masuk ke stage area, perubahan disimpan menggunakan git commit min m pesan commit. Yang berfungsi commit ini sebagai berfungsi untuk menyimpan snapshot project pada titik tertentu. Jadi pesan commit ini digunakan untuk menjelaskan perubahan apa yang telah dilakukan pada project. Terus PPT menekankan pentingnya pesan commit yang jelas agar riwayat project ini mudah dipahami. Lalu selanjutnya melihat riwayat perubahan ini mengetikkan git log saja. Jadi perintah ini menampilkan daftar perubahan lengkap beserta ID commit, nama pembuat, tanggal, pesan commit. Lalu yaitu git tag. Jadi git tag ini digunakan untuk memberi label pada commit tertentu. Kayak misalnya v1.0, v2.0, ini v2.1. Lalu jenis database-nya yaitu lightweight text yang hanya berfungsi sebagai bookmark saja dan annotated text menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Lalu git diff. Jadi git diff itu membandingkan perubahan. Fungsinya untuk melihat perbedaan antara versi file, melihat baris yang dihapus, melihat baris yang ditambahkan. Pada outputnya, warna merah itu baris yang dihapus, dan warna hijau itu baris yang ditambahkan. Jadi perintah ini tuh bisa membantu banget programmer untuk mengecek perubahan sebelum commit. Dan ini apa namanya? Git git checkout, git reset, git reverb. Fungsinya untuk mengembalikan file ke kondisi sebelumnya, membatalkan perubahan yang salah, dan memulihkan project jika terjadi error. Terus, working in remote repository, yaitu repository online untuk kolaborasi tim. GitHub ini dijelaskan sebagai platform online populer untuk menyimpan repository Git. Jadi perbedaan Git dan GitHub itu, Git itu sistem version control lokalnya, dan GitHub ini layanan hosting repository online-nya. Git ini dapat berjalan tanpa internet, sedangkan GitHub itu membutuhkan koneksi internet. Lalu membuat repository GitHub. Lalu menghubungkan Git dengan GitHub dengan mengetikkan git remote and edit at GitHub https GitHub ini. Lalu
Kita upload project menggunakan Git Push, GitHub Master. Mhm. Lalu kita push tag ke GitHub-nya dengan mengetikkan git push origin tags. Ini kayak satu-satu. Nah, kalau untuk push semua itu git push origin tags pakai S. Fungsinya untuk mengirim seluruh tag versi aplikasi ke repository online. Git pull. Git pull ini fungsinya untuk mengambil update terbaru dari GitHub ke local repository dan menyinkron perubahan project team. Biasanya itu digunakan untuk bekerja kolaboratif agar project ke lokal ini selalu update. Lalu GitHub Desktop, yaitu aplikasi GUI untuk menggunakan Git dan GitHub tanpa harus mengetik perintah CLI secara manual. Ini nih cocok untuk pemula yang belum terbiasa menggunakan terminal. Oke, done. Selanjutnya, materi yang kedua. Best practice. Design of Python. Jadi PPT ini nih bakal membahas filosofi penulisan program Python yang baik melalui Design of Python, serta standar penulisan kode Python berdasarkan PEP atau Python Entertainment Proposal, khususnya PEP 8 dan PEP 257. Jadi materi ini bertujuan agar programmer ini dapat menulis kode yang rapih, mudah dibaca, dan konsisten, dan profesional. Materi pertama menjelaskan tentang Design of Python, yaitu kumpulan apa ya, filosofi dan prinsip dasar dalam penggunaan Python yang ditulis oleh mana ya? Oleh tim apa gitu? Oh, tim apa gitu. Terus filosofi ini berisi pedoman gimana harusnya kode Python ditulis agar lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hmm, oh ini tim Peter. Beberapa prinsip pentingnya yaitu beauty is better than ugly, terus exclusive is better than implicit, lalu simple is better than complex, readability counts, dan satunya itu error solved never pass silently. Silently, error pass never, error solved never pass silently. Kalau nggak salah. Jadi materi ini nih menekankan bahwa kode tidak hanya harus berjalan, tapi juga harus mudah dibaca oleh manusia itu sendiri. Lalu, Python Assessment Proposal atau PAP. Jadi ini tuh adalah kumpulan dokumen resmi yang berisi aturan pedoman, usulan fitur baru, dan standar dalam pemrograman Python. Beberapa PEP yang dibahas itu kan PEP 1 itu aturan dan pedoman PEP, PEP 8 itu Style Guide for Python Code atau Style Guide penulisan kode Python, lalu PEP 20 itu Design of Python itu, dan PEP 257 itu adalah docstring conversion, yaitu aturan docstring. PEP ini digunakan agar seluruh program Python ini memiliki standar penulisan yang konsisten.
Lalu, em, Feb 1, Feb 20, desain Python. Nah, ini Feb 20. Beauty is better than ugly. Materi ini menjelaskan eh, bahwa program yang baik itu harus memiliki tampilan kode yang rapih dan mudah dibaca. Kayak kode yang indah berarti tuh formatnya itu rapi, terus penamaannya itu jelas, struktur mudah dibaca dan tidak berantakan. Tujuannya itu tuh bukan untuk komputer, tapi agar manusia ini lebih mudah baca dan memahami kode tersebut. Lalu explicit is better than implicit. 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 Ini menjelaskan bahwa ini kodenya harus ditulis secara jelas dan eksplisit, bukan ambigu atau terlalu singkat. Kayak contohnya tuh nama variabel itu harus jelas, terus parameter fungsi itu ditulis lengkap, terus import itu harus dibuat spesifik mungkin. Tujuannya itu tuh tujuannya itu tuh agar programmer ini dapat langsung memahami fungsi kode tanpa menebak-nebak. Lalu, simple is better than complex. Ini tuh menekankan bahwa solusi sederhana lebih baik daripada solusi yang terlalu rumit. Jadi program itu mudah dijelaskan, terus sesuai kebutuhan, terus tidak menggunakan logika berlebihan. Jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan cara sederhana, maka tidak perlu menggunakan solusi yang kompleks gitu. Hmm, ya, ini. Dan sebagainya. Mana ya? Part 8. Hmm, ini ada blank lines. Ya, mungkin segitu saja. Jadi bab 8 itu ada style guide from Python code, terus apa? Indentation, terus continuous lines, lalu maximum line, flex, lalu blank lines, lalu string quest, quet, string quotes, quotes dan trailing comments, yaitu penggunaan kutip satu dan kutip dua gitu. Terus white space, terus comment, terus block comment, dan inline comments, lalu naming comments, dan docstring. Oh ya, docstring ini PEP 257. Yang dimana apa namanya? Docstring itu dokumentasi di dalam kode Python untuk menjelaskan fungsi, kelas, modul, atau metode.
Docstring ini digunakan agar pengguna ini memahami fungsi program, parameter, output, dan tujuan kodenya. Hmm, jadi flag 8 itu digunakan untuk mengecek apakah kode sudah sesuai PEP 8. Terus PyDoc itu digunakan untuk membuat dokumentasi otomatis dari docstring program Python-nya. Dan tools ini membantu programmer ini menjaga kualitas kode dan dokumentasi produknya. Kok produk? Projectnya. Oke, selanjutnya itu week 3. Week 3 mini project. Ah, week 2 mini project. Week 3 membahas tentang modul package NP. Jadi pada lab 3 ini nih, mahasiswa ini mempelajari cara membangun struktur dasar project Python menggunakan modul and package agar kode lebih rapi dan terorganisir. Mahasiswa ini membuat package bernama sensor OPS. Sensor OPS yang berisi modul generator.py untuk mensimulasi pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Selain itu juga dipelajari cara melakukan import function antar file Python serta memahami fungsi file init.py. Eh sebagai penanda package Python yang valid. Terus pada sesi ini juga dipelajari penggunaan pip untuk menginstal library eksternal seperti Tabulet agar output agar output terminal ini tampil di dalam bentuk tabel yang rapi. Program utama ini dibuat dalam bentuk CLI atau Command Line Interface menggunakan looping menu sederhana untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Praktikum ini juga menekankan standar penulisan kode Python, penggunaan PEP 8, docstring, dan inline comment agar kode mudah dibaca dan dipahami. Ini ini takut ini banget sih. Kita coba tes suaranya nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ada. Aku tuh udah ngetek nggak ada suaranya kan. Waduh, baterai lemah. Langsung saja. Ya, kita lihat kodenya di dalam aja download.
Ini kan benar. Nah, kita jalankan. Hmm, nih, sensor OPS. Sampai ujung. Ini main 5, 8, 29. Nah, ini menunya baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, film luar. Kita pilih satu. Kalau kita ketikkan satu, nah ini hasil pembacaan sensornya, parameter suhunya nilainya 28,52. Dan ini acak, secara acak. Ini import karena ini mengimport random suhu. Coba kita kelembapan. Nah, kelembapannya juga random. Oke, boleh. Kuat banget ya. Eh, Nah, pada lab 4 ini, eh, lab season 3 ini. Nah, pada lab season 4 ini membahas tentang string, list method, dan exception handling. Mahasiswa di sini mempelajari penggunaan string method, list, dan exception handling untuk mengembangkan simulator IoT menjadi lebih interaktif dan aman. Kita langsung saja ekstrak aja. Berarti ya, aduh, ya mantapnya. Eh,
Nah, jadi mahasiswa ini membuat dua list utama, yaitu register note untuk menyimpan node terdaftar dan sensor logs untuk menyimpan riwayat pembacaan. Dipelajari simulasi seperti string, seperti mana ya? Nih, strip dan upper untuk membersihkan dan menyeragamkan format input user agar agar data sensor ini konsisten. Terus program ini juga dilengkapi validasi not sensor sehingga hanya sensor yang sudah terdaftar yang dapat dibaca. Eh, Selain itu juga dipelajari konsep konsep error handling menggunakan try dan except dan rise. Mana ya? Pokoknya dan rise value error untuk menangani simulasi kerusakan sensor tanpa membuat program crash. Jadi materi ini mengajarkan bagaimana program dapat tetap berjalan stabil meskipun terjadi error pada proses pembacaan sensornya. Langsung aja kita jalankan. Oke, main 25 kita 81 masukkan itu balam. Nah, ini node balam dia jadi kapital. Berhasil ditambahkan. Label. Sekarang node balam. 3 balam. 4. Nih, dalam suhu 25,97 derajat Celcius dan dalam kelembapan 59,27%. Kelembapan. Ruang. Program selesai itu versi. Lalu selanjutnya itu lab 5. Wah, ini lab 5. Di mana kita mempelajari mana kursor OOP yaitu Object Oriented Programming. Pada lab 5 ini mahasiswa itu mulai mempelajari konsep dasar objek oriented programming ini dengan mengubah program dari paradigma prosedural menjadi berbasis objek. Kita langsung aja import. Oke. Nah, mahasiswa geser, ini kita close. Nah, jadi mahasiswa
Di sini disuruh membuat blueprint kelas bernama sensor node pada file node.py yang memiliki atribut seperti node ID dan status serta metode untuk membaca data sensornya. Dipelajari konsep penting dalam OP seperti kelas, objek, konstruktor, init, atribut, terus apa ya, metode dan penggunaan keyword self. Ya, terus apa lagi ya? Dan sebelumnya itu list registers node yang sebelumnya hanya menyimpan string kini diubah menjadi list yang menyimpan objek sensor sehingga sistem menjadi lebih reality seperti sistem air di dunia nyata. Terus juga mahasiswa mempelajari proses instalasi objek, pemanggilan metode langsung dari objek, serta proses pencarian objek berdasarkan atribut node titik ID. Node titik ID. Praktikum ini bertujuan membuat struktur program menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Kita langsung aja kita jalankan. Ini main 29. Main 29. Jepang, Jepang. Wah, Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini dia. Suhu. Oke, selanjutnya itu lab 6. Nah, di lab 6 ini kita membahas OOP part 2-nya, yaitu penerapan inheritance parent and child class dan penerapan polymorphism method of reading dan membuat controller atau manager class terus repertory modul utama. Oke.
Oke. Start. Nah, pada lab 6 ini kita diminta untuk mempelajari konsep lanjutan OP, yaitu inheritance, polymorphism, dan method of reading. Nah, kelas sensor node dijadikan sebagai parent class. Kemudian dibuat dua child class, yaitu kelas temperature node dan kelas humidity node, yang mewarisi sifat dari parent menggunakan super init. Mahasiswa mempelajari bagaimana Cilkat dapat memiliki metode yang berbeda meskipun memiliki nama metode yang sama melalui konsep polimor polimor apa tadi? Polimor polimor Pisin, kalau nggak salah. Dan of reading pada metode read data. Dan selain itu juga dibuat kelas baru bernama nih, nama kelas Environment Manager yang berfungsi sebagai controller atau manajer kelas untuk mengelola daftar sensor dan log pembacaan secara terpusat. Program utama ini menjadi lebih bersih karena hanya menangani interaksi menu CLI, sedangkan seluruh pengelolaan data sensor ini dipindahkan ke manajer kelas. Materi ini mengajarkan pentingnya struktur kelas yang baik pada proyek berskala besar agar program lebih mudah dirawat dan dikembangkan. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, Indo, Pilot, Hardware Multifunction. Sensor tidak merespon. Terus Malaysia, sukses. Statusnya aktif, kelembapan terbaca. Dan Jepang, sukses, status aktif, suhu terbaca 34,47 derajat Celcius. Heart malfunction. Oke. Selanjutnya yaitu tab 7. Aduh, enak banget jaringannya. Tab 7 ini OOP part 3, yaitu
custom exception, closure, generator, dan iterator. Jadi pada lab uji ini kita ini mempelajari fitur Python tingkat lanjut seperti custom exception, closure, generator, dan iterator. Oke, langsung aja. Ekstrak folder, pembunuhan, 7. Nah, jadi pada lab 7 ini, mahasiswa membuat exception low battery dan sensor block untuk menstimulasikan apa ya? Kerusakan perangkat sensor secara lebih spesifik. Jadi program ini kemudian dapat memberikan tindakan berbeda tergantung jenis errornya yang terjadi. Kayak misalnya mengganti baterai atau membersihkan sensor. Selain itu juga dipelajari konsep closure dengan menggunakan mana ya? Calibration, mana ya calibration? Calibration. Calibration. Calibration factory. Offset yang menghasilkan fungsi kalibrasi sensor otomatis menggunakan inner function. Mahasiswa juga itu mempelajari penggunaan generator dengan keyword yield, 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 bacanya yield, 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 nggak tahu. Nih, yield, yield. Untuk mencari data anomali sensor secara hemat memori serta menggunakan next untuk menampilkan hasil anomali satu per satu setiap user menekan enter. Jadi materi ini itu bertujuan memperkenalkan teknik pemrograman Python modern yang efisien, fleksibel, dan cocok digunakan pada sistem IoT dengan data besar. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba langsung. CMD. PY. Main 257820. Eh, nih. Satu. Hmm, lampu. Dua. Dua. Jambi, Jambi, Jambi. Satu lagi. Makassar. Terus kelima. Mencari anomali data sensor. Info sensor. Tidak ada anomali yang ditemukan. Ini sukses semua ini. Nah, ini ada error ini. Ups. Tuh, ditemukan anomali error. Sensor unknown lampu mengalami gangguan.
Terus selesai. Dan 6 keluar. Lalu selanjutnya, lab 8. New window, open folder, lab 8. Nah, yaitu lab 8. Membahas data percentage file dan lambda function. Jadi pada lab 8 ini kita ingin mempelajari konsep data persistence menggunakan file untuk menyimpan data sensor secara permanen ke file teks. Jadi program ini dimodifikasi agar setiap pembacaan sensor otomatis disimpan ke file sensor data logs. Menggunakan ke sensor logs data titik txt menggunakan wide open dan mode Ethernet A ini sehingga data lama tidak terhapus. Selain itu juga dipelajari penggunaan konteks manager untuk mengolah file yang lebih aman dan rapi. Mahasiswa juga mempelajari lambda, function dan fungsi filter. Mana ya? Filter. Hmm, hmm. Mana ya? Lambda line. Kalau ya intinya itulah ya. Jadi fungsi filter itu untuk membuat sistem laporan otomatis yang dapat nyaring data penting kayak error, warning,
dan anomali sensor dari file log tersebut. Hasil filter itu kemudian ditampilkan sebagai laporan sensor kritis di terminal. Jadi praktikum ini tuh mengajarkan gimana sistem IoT dapat menyimpan riwayat data dan melakukan analisis sederhana terhadap data sensor secara otomatis menggunakan fitur bawaan Python-nya. Ini kita jalankan aja. Hmm, Udah fokus saja kita senang deh. PY main 2578 259 PY tambahkan suhu jadi sewu tambahkannya dalam suhunya kita tambahkan apa ya kenapa kita baca sukses 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 kita cari anomalinya ditemukan karena sukses. Nah ini ada error untuk pencarian melalui printer mengalami gangguan. Saya cetak satu isu ditemukan. Terus sel filter data krisisnya. Nah, kita lihat kalau masuk. Nah, ini sudah masuk di sensor data logs-nya. Oke, selanjutnya, udah. Yang A udah, terus yang B. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu dalam pemrograman dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Jadi, eh menurut saya, materi yang paling mengubah cara pandang saya itu dalam pemrograman itu yang OOP, yang Object Oriented Programming itu. Pada lab, pada lab, pada lab 5, iya pada lab 5 dan 6. Jadi sebelum mempelajari OOP itu, saya ini nih kebiasaan kayak buat program ini secara prosedural, prosedural. Yang dimana semua kode ditulis dalam satu file dan dijalankan secara berurutan. Nah, setelah mempelajari OOP ini, saya ini kayak mulai memahami kalau program ini bisa dibuat lebih terstruktur menggunakan kelas dan objek. Sehingga setiap bagian program ini kayak punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, dalam tugas Smart Environment Node Simulator ini, konsep OOP ini sangat ngebantu karena setiap sensor itu dapat diapresiasi, direpresentasikan sebagai objek yang memiliki atribut dan metode itu sendiri. Selain itu juga penggunaan inheritance di temperatur node dan humidity node membuat program lebih rapi dan mudah dikembangkan tanpa harus nulis ulang kode yang sama gitu. Nah, saya juga udah mulai memahami pentingnya struktur program yang baik untuk proyek yang mungkin lebih besar, terutama dalam pengembangan sistem IoT dan jaringan. Lalu, ungkapkan materi yang paling menantang selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Jadi materi yang paling menantang dan cara mengatasinya menurut saya itu adalah itu inher in, inheritance, Polymerase generator dan closure pada lab lab 6 dan lab 7.
kayak awalnya tuh saya tuh kesulitan memahami hubungan antara parent class dan child classnya itu kayak terutama saat menggunakan super init dan method of reading itu karena alur programnya itu menjadi lebih kompleks dibandingkan program biasanya. Terus selain itu juga konsep generator dengan yield itu dan closure juga cukup ngebingungin karena program dapat mengingat nilai dan posisi terakhir meskipun fungsi itu udah selesai dijalankan. Nah, usaha yang saya lakukan untuk memahami materi itu tuh dengan mencoba membuat ulang contoh program sederhana secara bertahap gitu, kayak nonton tutorial tambahan, terus membaca kembali modul praktikumnya, dan saya juga mencoba menuliskan alur program secara manual agar lebih memahami gimana sih data ini berpindah antara kelas dan function. Terus kayak abis sering praktik dan coba-coba sendiri gitu, saya mulai kayak memahami, oh gini cara kerja konsep-konsepnya itu. Nah, ceritakan kendala utama mengikuti perkuliahan dan praktikum program jaringan satu. Mungkin kendala utama yang saya alami selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman satu ini, kayak banyaknya itu konsep yang harus dipahami dalam waktu yang cukup singkat, kayak bentar gitu. Terutama itu pas bagian mulai memasuki OOP dan Python tingkat lanjut itu. Selain itu juga, saya juga sering mengalami error saat melakukan import modul, pengenalan package, terus penggunaan library eksternal, dan debugging program ketika hasil outputnya itu nggak sesuai. Terus kendala lainnya juga kayak harus kita nih menjaga konsistensi penulisan kodenya terus sesuai standar PEP 8 dan memahami struktur project yang semakin besar dari lab 3 sampai lab 8 itu. Terus kadang juga program ini kayak kelihatan benar tapi kok tiba-tiba muncul error gara-gara kesalahan kecil kayak identat identat identationnya terus menambah variabel atau kesalahan logikanya. Terus untuk ngatasin itu tuh, saya sering mencoba menjalankan program sedikit demi sedikit, terus membaca pesan error yang teliti, terus kadang nanya temen, kayak nanya ke Rahmat, Ricky, gitu. Terus, eh, serta lebih banyak latihan praktek kayak agar terbiasa dengan syntax dan alur pemrograman Python tersebut. Mungkin sekian saja video dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.